wabarakatuh. Saya Eli Rismawati, Ninja 1L0190004, Program Studi Pendidikan Ekonomi 2019. Kali ini saya akan menjelaskan 9 kerangka bisnis model kanvas. Bisnis yang saya pilih yaitu hijab shop. Selamat menyaksikan. Jika akan menjalankan sebuah bisnis, maka perlu membuat bisnis model kanvas untuk menjelaskan secara sederhana mengenai aspek-aspek penting dalam model bisnis. Ada 9 kerangka dalam bisnis model kanvas, yaitu yang pertama value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga customer relationship, yang keempat channel, yang kelima key activities, yang keenam key resources, yang ketujuh key partners, yang kedelapan cost structure, dan yang kesembilan revenue streams. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya memilih bisnis hijab. Saya memilih bisnis hijab karena hijab sedang menjadi tren saat ini dan banyak diminati oleh semua kalangan wanita. Apalagi sekarang banyak bermunculan tutorial hijab di berbagai media sosial seperti Instagram, YouTube, dan yang lainnya. Selain itu, banyak wanita yang sedang berlomba-lomba untuk mempercantik diri dengan menggunakan hijab, yang mana hal tersebut bisa menjadi peluang bisnis bagi saya. Jilbab yang saya jual yaitu jilbab segi 4 bermotif dan tidak bermotif, serta jilbab pasmina bahan seruti dan diamond. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 9 kerangka bisnis saya di slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan bisnis model kanvas saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari 9 kerangka tersebut. Yang pertama, value proposition. Value proposition merupakan nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Dalam arti lain, value proposition merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh pesaing lainnya. Value proposition produk jilbab saya yaitu yang pertama yaitu simple, yang kedua mudah digunakan, yang ketiga fashionable, dan yang keempat tidak panas saat digunakan. Saya memilih desain jilbab yang bermotif simple agar tidak terlalu ramai namun tetap fashionable. Jilbab yang dapat digunakan untuk acara formal maupun informal. Karena dapat digunakan dalam acara apapun, saya memilih jenis kain yang mudah digunakan dan tidak panas, sehingga konsumen dapat merasakan kenyamanan saat memakai produk saya. Yang kedua, customer segment. Customer segment merupakan pelanggan yang menjadi target dalam bisnis kita. Customer segment produk hijab saya yaitu semua wanita berhijab dengan usia minimal 10 tahun. Customer segment yang cocok untuk produk saya adalah semua perempuan yang menggunakan hijab untuk beraktivitas baik dalam aktivitas formal maupun informal. Jilbab ini dapat dipakai pada perempuan usia minimal 10 tahun. Di usia 10 tahun ke atas, itu sebagian besar sudah memahami cara memakai jilbab segi 4 serta sudah memahami dan mampu cara berpakaian yang baik. Yang ketiga, customer relationship. Dari customer relationship, kita dapat mengetahui cara apa yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen. Di sini kita membahas bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Customer relationship produk hijab saya yaitu yang pertama testimoni, yang kedua memberikan potongan harga. Tujuan dari meminta testimoni adalah sebagai umpan balik kepada konsumen yang sudah membeli produk kita.
Testimoni ini dilakukan secara online melalui media sosial. Dengan adanya testimoni, maka akan menarik minat konsumen yang lain. Selain itu, kita juga memberikan potongan harga kepada konsumen yang membeli produk kita. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong pembeli untuk membeli produk kita dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yang keempat yaitu channel. Channel merupakan tempat pertemuan dengan konsumen. Channel produk hijab saya yaitu yang pertama sosial media, yang kedua Shopee. Saya menggunakan sosial media yang saya punya, yaitu berupa Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan saya juga akan membuat akun Shopee untuk menjual produk saya. Menurut saya, channel yang saya pilih dapat digunakan sebagai sarana informasi mengenai produk, bisa untuk pemesanan dan pembelian. Konten yang ada di dalam sosial media berupa produk dan informasi mengenai potongan harga, baik untuk pelanggan yang baru maupun untuk pelanggan yang lama. Yang kelima yaitu Key Activities. Key Activities membahas kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Kunci yang terdapat dalam produk agar produk dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Key Activities produk hijab saya yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua pemilihan warna dan motif, yang ketiga konveksi, yang keempat marketing, dan yang kelima promosi. Aktivitas yang saya lakukan yaitu yang pertama pencarian dan pembelian bahan baku untuk proses produksi. Bahan yang dipilih adalah bahan yang mudah digunakan dan tidak panas dan bahan yang halus, karena di sini saya ingin konsumen puas dengan produk saya. Yang kedua yaitu pemilihan warna untuk jilbab segi 4 maupun pasmina, serta pencarian motif yang simple. Yang ketiga yaitu pencarian konveksi untuk proses produksi, yang keempat marketing, dan yang kelima adalah promosi. Promosi dilakukan dengan media online yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Selanjutnya yang ketujuh yaitu Key Partner. Key Partner merupakan hubungan dengan pihak supplier. Key Partner dalam produk hijab saya yaitu yang pertama dengan konveksi, yang kedua dengan supplier bahan baku, yang ketiga dengan jasa ekspedisi. Dalam bisnis hijab, hubungan dengan pihak-pihak supplier yaitu dengan konveksi yang memproduksi hijab, supplier bahan baku, dan jasa ekspedisi seperti JNE dan JNT. Yang kedelapan yaitu cost struktur. Cost struktur merupakan biaya yang dikeluarkan. Cost struktur produk hijab saya yaitu yang pertama biaya operasional, yang kedua biaya marketing, dan yang ketiga biaya produksi. Biaya operasional merupakan biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok, yaitu berupa biaya penjualan dan administrasi untuk memperoleh pendapatan. Sedangkan biaya marketing adalah biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi. Selanjutnya biaya produksi merupakan biaya yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu revenue streams. Revenue streams yaitu sumber pendapatan bisnis. Revenue streams produk jilbab saya yaitu pendapatan diperoleh dari penjualan yang dilakukan dengan metode cash dan transfer. Metode pembayaran yang dilakukan dengan cash bisa datang langsung atau bertemu langsung dengan saya dan bisa melalui transfer antar bank. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.